Haleluya, Jesus. Yes, amen. Haleluya. Amen. Yes, amen. Haleluya. Ora basyakara rara basyakara. Haleluya. Mari Pak Nyoman mulai dengan doa. Bapak kami bersyukur sampai hari ini kami sudah beranjak menyelesaikan perayaan daripada Pondok Daun ini Tuhan. Dan genaplah seluruh hari raya di dalam tahun ini kami sudah merayakannya. Kami bersyukur untuk itu. 7 hari raya kami percaya sudah kami selesaikan dalam tahun ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menikmati tahun yang baru bersama dengan Engkau, semangat yang baru, visi yang baru, perjalanan yang baru bersama dengan Engkau kami menikmati ya Tuhan. Bahkan iman yang ditimbulkan oleh pendengaran akan firman Kristus membuat kami diperbarui setiap hari. Setiap hari kami terus menjadi manusia baru. Terima kasih, kami mau menikmati firman-Mu di dalam penutupan Sukot ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang mengikuti lewat Facebook maupun Zoom ini dan nanti yang akan mengikutinya lewat YouTube. Malam ini sebenarnya tadi kemarin malam kita seharusnya cuman karena kendala ada pemadaman listrik sementara dan kita tunda sampai hari ini, dan saya melanjutkan apa yang kita sudah pelajari bersama tentang Sukot, hubungan atau korelasi Sukot dengan kasih karunia di hari Minggu. Sebagai review, kita akan melihat bersama-sama. Jadi hari Minggu saya sampaikan bahwa Sukot itu untuk semua bangsa, sebagaimana disebutkan di Ulangan 16 ayat 14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing. Nah, orang asing ini goyim, ya, bangsa-bangsa, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. Nah, kita membahas kemarin hari Minggu itu sudah sampai di ayat yang sampai ke ukuran. Jadi untuk ukuran Yahudi itu ukurannya adalah melakukan hukum Taurat. Nah, sementara untuk ukuran yang bukan Yahudi, di dalam sesuai Galatia 3 ayat 27, maka target kita adalah dibaptis di dalam Kristus. Saya sudah jelaskan di khotbah hari Minggu apa itu dibaptis di dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus ya. Sementara di ukuran yang Yahudi adalah melakukan Taurat. Jadi mereka sama seperti rasul-rasul yang Rasul Petrus dan kawan-kawan, itu mereka masih melakukan Taurat sekalipun mereka Kristen. Hanya saja Taurat tidak lagi menjadi penyelamat, karena memang Taurat tidak pernah menyelamatkan. Taurat itu hanya membuat orang sadar bahwa mereka tuh orang berdosa. Nah, yang menyelamatkan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, maka dia diselamatkan. Nah, hari Minggu kita sudah sampai di slide ini. Ukuran Kristen itu adalah ini, ya. Nah, sekarang korelasi di dalam Kristus dan iman. Jadi kita akan melihat ini Galatia 3, apa sih hubungannya di dalam Kristus dan iman. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita hidup
oleh karena iman. Ya toh, nah kita lihat sekarang Galatia 3, sebagaimana saya pernah menyampaikan pelajaran tentang kasih karunia. Ketika saya menyampaikan pelajaran tentang kasih karunia, saya katakan bahwa kalau kita belajar tentang kasih karunia, seperti yang saya sudah bahas dalam 2 kali pertemuan di ibadah Hari Raya Minggu, maka kita akan bisa memahami di surat-surat Rasul Paulus, khususnya di Galatia. Nah, ini sekarang kita mulai melihat, tetapi kita akan hubungkan, kaitkan ini dengan Sukot ya. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, perhatikan di ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat ini satu persatu. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa sebelum iman timbul, sebelum iman datang, sebelum iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu datang, kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa semua manusia itu berdosa. Dan untuk supaya manusia yang berdosa ini bisa mendapatkan berkat Allah, karena berkat Allah itu hanya bisa didapat ketika hubungan manusia dengan Allah itu pulih. Nah, hubungan manusia dengan Allah ini untuk bangsa Israel dilakukan itu pada waktu Yom Kippur, pemulihan hubungan ya, untuk penebusan dosa, Yom Kippur. Kalau misalnya itu pun juga tergantung pada hidup dari imam besar. Kalau imam besar tidak tepat melakukan ritualnya, maka imam besar mati di ruang Maha Kudus dan tidak ada penebusan untuk 1 tahun, selama 1 tahun, sehingga hubungan Allah dengan orang Israel, bangsa Israel, tidak ada pendamai, tidak didamaikan. Nah, sehingga juga berkat-berkat atas mereka juga dari Allah tidak akan turun. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat 22 ini, bahwa sebelum iman dalam Yesus Kristus itu ada, maka semua dikurung di bawah kekuasaan dosa. Jadi ada penutup, ada selubungnya, termasuk juga bagi orang Israel. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, dikuburkan, kemudian bangkit, proses Yom Kippur telah dilakukan dengan sempurna, 1 kali untuk selamanya. Selesai prosesinya. Tinggal sekarang setiap pribadi yang ingin menikmati harus melakukan percaya secara pribadi dengan iman. Jadi mereka harus mengambil itu dengan iman, dan iman menjadi kunci di sini. Nah, sekarang kita kembali ke ayat ke-23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Nah, kita sudah beriman bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ya, itu sebabnya kita menjadi Kristen. Tetapi kehidupan ini setelah menerima Tuhan Yesus, kehidupan ini seharusnya menjadi sebuah perjalanan pertumbuhan kita untuk mendapatkan semua janji. Seperti yang disebutkan di ayat ke-22. Janji. Ada janji yang diberikan kepada setiap kita yang percaya. Nah, kunci dari mendapatkan janji itu adalah iman. Janji di sini banyak aspeknya. Kehidupan kita ada hamba-hamba Tuhan yang membuat
teologi 7 gunung, pendidikan, bisnis, ada 7 dimensi, 7 gunung yang harus dikuasai oleh orang-orang percaya. Nah, itu baru aspek secara makro. Belum lagi aspek untuk kita pribadi secara mikro. Dalam setiap detik, setiap saat ketika kita berhadapan dengan kehidupan, berhadapan dengan persoalan-persoalan. Nah, di situ iman itu, kalau kita berhadapan dengan persoalan itu, iman itu, kalau iman itu belum muncul, maka kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Contoh, ketika kita beribadah, ada seseorang yang senang atau rindu ingin melakukan sabat. Nggak salah. Jadi ketika jam 6 malam, hari Jumat, sekeluarga kumpul untuk merayakan sabat. Nggak salah, karena memang itu Allah suruh. Ada perintah Tuhan. Tetapi ketika mereka melakukan itu hanya dengan sebuah sebuah motivasi bahwa ketika mereka tidak melakukan sabat, mereka tidak mendapat berkat. Ini yang disebut dengan melakukannya di bawah pengawalan hukum Taurat. Kenapa? Karena iman itu membebaskan. Bukan berarti saya melarang orang merayakan sabat. Tidak. Jadi di sini bukan bicara kita beribadah untuk supaya mendapat berkat, tidak. Kita beribadah karena kita mengasihi Allah. Kita beribadah, kita mengkhususkan waktu untuk menyenangkan hati Allah. Dan persoalan iman, kita percaya misalnya, dengan kita beribadah, kita meninggalkan pekerjaan. Dengan beribadah, kita meninggalkan toko. Dengan beribadah, kita meninggalkan urusan yang bisa menghasilkan uang. Bukan untuk supaya kita mendapatkan uang lebih. Kalau kita bermotivasi seperti itu, maka itu berarti kita masih berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Takut tidak mengikuti ibadah, tidak merayakan Sukot, maka kita tidak mendapatkan berkat seperti orang Israel. Mereka merayakan itu supaya mereka mendapat apa-apa dari Allah. Nah, bagi kita beda. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, logos, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya nama Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus adalah Jehovah is my salvation. Allah itu penyelamatku. Kita sudah diselamatkan. Hak untuk menjadi anak sudah ada. Dan tepat memang kita harus tetap beribadah. Untuk apa? Bukan untuk karena takut kita tidak diberkati atau karena takut. Ketika ada kata takut, ketika dalam hati terbesit takut, maka itu tanda bahwa iman belum muncul untuk urusan itu, untuk hal itu, dan kita masih di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi iman itu membuat kita merdeka, membuat kita bersukacita, membuat kita melakukan ibadah kita, membuat kita melakukan segala sesuatu, membuat kita melakukan firman Tuhan, itu dengan penuh sukacita, dengan sebuah pengertian bahwa itu memang sudah seharusnya karena kita adalah putra-putra Allah, karena kita adalah anak-anak, baik teknon ataupun kita menuju ke huios, putra. Nah, ini yang disebut. Jadi, contoh lagi, misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian berhadapan dengan persoalan yang membuat ciut hati, dan pada saat itu dihadapkan ada hal-hal yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Selama ada kekhawatiran, ketakutan, lalu kita mulai berdoa. Tidak salah kita berdoa. Tapi mari kita jujur dengan diri sendiri. Ketika kita berdoanya bagaimana? Berdoa dengan muatan iman ataukah berdoa dengan sebuah ketakutan? Jangan sampai nanti kalau doa saya tidak dijawab. Sepanjang masih ada terbersit ketakutan, berarti pengawalan hukum Taurat masih ada dalam diri kita. Puji Tuhan ada pengawalan hukum Taurat supaya kita tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita
bisa memaksa diri sendiri melakukan firman seperti melakukan Taurat sampai iman itu muncul. Sampai kita bisa melakukannya dengan sukacita, tanpa rasa takut, tanpa terbeban, dan kita tahu persis bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, itulah ukuran iman. Ya, paham sampai di sini ya? Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Nah, ayat ini sekarang iman itu telah datang, ini tertulis, tapi apakah sudah benar tertulis di dalam diri kita setiap aspek hidup kita? Nah, setiap hari kita bergumul untuk supaya iman itu datang dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi persoalan dengan iman, maka itulah titik kemenangan kita. Maka itulah titik kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Nah, sepanjang iman belum muncul, masih ada pengawalan hukum Taurat. Kita masih berada di bawah hukum Taurat. Kita masih kanak-kanak. Untuk urusan itu. Paham ya? Sampai di sini kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk poin yang kedua, Sukot itu merupakan perayaan sukacita korban. Kalau tadi dikatakan, saya katakan bahwa Sukot adalah perayaan sukacita untuk bangsa-bangsa. Dasar hukumnya tadi ayatnya sudah ada. Nah, sekarang Sukot itu perayaan sukacita korban. Ayatnya di Imamat 23 ayat 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Korban api-apian secara detail diatur di dalam Bilangan 29 ayat 12 sampai 38. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca sendiri. Saya akan share PowerPoint ini di grup WA GBI Rock ya. Nah, korban api-apian itu jumlah binatang yang jadi korban api-apian itu adalah korban di mana binatang tersebut atau korban tersebut harus dibakar sampai habis kecuali kulit. Jadi setelah dikuliti, setelah dihoro, disembelih, setelah darahnya dicurahkan sampai bersih, tidak ada darah lagi, dikuliti, kulitnya itu diserahkan untuk imam yang melayani. Tapi daging semua sampai isi perut, semua tidak boleh ada yang tersisa, harus dibakar. Untuk itu perlu teknik pembakaran yang khusus sehingga semua terbakar habis sampai jadi abu. Itu yang disebut sebagai korban api-apian. Dalam bahasa Ibraninya adalah olah. Nah, ini yang dilakukan oleh Habel, ini yang dilakukan oleh Nuh, ini yang dilakukan oleh Ayub. Kalau kita baca di terjemahan bahasa Ibraninya ya. Nah, korban api-apian ini selama hari Sukot, perayaan Sukot itu adalah lembu sebanyak 70 ditambah 1. 70 ini dimulai dari 13 ekor hari pertama, hari keduanya 12, hari ketiga 11, sampai hari yang ke-7, hari yang ke-8 untuk hari penutup itu 1 ekor lembu ya yang tidak bercela. Kemudian domba jantan itu 14 ekor. Dari mana 14 ekor total? Setiap hari harus 2 ekor domba jantan, tidak bercela. Lembu juga tidak boleh ada cela. Ditambah 1 ekor itu hari ke-8. Lalu domba umur 1 tahun itu sebanyak 70 ekor ditambah 7 ekor. Ini kalau tidak salah 14. 70 dibagi 7. 70 dibagi 7. Oh, 10 ya, 10 ekor. Ditambah 7 ekor untuk hari hari ke-8. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Semuanya dibakar habis. Seperti yang saya sampaikan tadi, ditambah lagi ada kambing sebagai korban penghapus salah. Nah, kalau korban penghapus salah beda dengan olah. Kalau kambing ini ada hukumnya lagi cara membakarnya ya, itu diatur di
bilangan ini di imamat. Jadi 7 ekor selama 1 hari, setiap hari 1 ekor, hari ke-8 tambah 1. Bayangkan berapa banyak darah ini. Jadi Hari Raya Sukot adalah salah satu hari paling berdarah untuk korbannya, ya. Setelah itu dipersembahkan persembahan perdamaian, sumpah dan persembahan. Jadi persembahan perdamaian, persembahan sumpah atau nazar, persembahan kehendak bebas yang merupakan jamuan makan rakyat. Jadi ini banyak binatang yang dibunuh. Hari perayaan Sukot adalah perayaan sukacita korban. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini tadi penjelasan saya tentang korban api-apian. Jadi korban api-apian adalah korban bakaran seluruh sesuai dengan Imamat 1 ayat 3 sampai 17. Korban bakaran pertama secara rohani adalah korban Lewi yang mendedikasikan diri pada firman Tuhan. Ulangan 33 ayat 8 sampai 11. Jadi pertama kali secara fisik yang melakukan korban ini adalah Habel, tetapi secara rohani adalah orang Lewi menyerahkan diri mereka pada melayani Tuhan di baitnya, untuk menyerahkan pada firman Tuhan ya di ulangan ini. Nanti bisa Bapak Ibu bisa baca sendiri setelah saya share PowerPoint ini. Nah, ini ayatnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu, ini perkataannya Musa, ini isi dari ulangan ini ya, menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Nah, ini dia. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Luar biasa ya. Janji Tuhan, fasilitas untuk orang-orang yang menyerahkan diri membela firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, membela firman Tuhan, hidup siang malam untuk kebenaran firman Tuhan. Ini janji Tuhan sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Musa bagi Lewi. Merupakan persembahan penyembah secara sukarela, ini korban api-apian ya, mengabdikan seluruh persembahannya kepada Tuhan melalui api, sesuai Keluaran 29 ayat 18, korban bakaran olah seperti yang saya jelaskan tadi secara harfiah, berarti kata olah berarti naik, artinya seluruh persembahan menjadi asap, memberikan keharuman yang harum bagi Tuhan, dengan tidak ada yang dikembalikan kepada si penyembah. Karena ada selain olah, ada korban setelah itu sebagian dibakar, misalnya dibakar lemaknya, isi perutnya, sementara paha kanannya mungkin itu bagi imam yang membakar, sisanya bagi si pembawa persembahan. Jadi dagingnya boleh mereka nikmati. Nah, tapi olah tidak, semuanya untuk Tuhan. Hanya kulit saja boleh dinikmati oleh imam yang melayani. Nah, yang membuat korban bakaran berbeda dari persembahannya. Nah, ini olah ini paling beda ya. Korban bakaran itu habis dilalap api kecuali kulit binatang dan hasil panen burung. Jika tidak, semuanya benar-benar terbakar menjadi abu tanpa ada yang tersisa untuk dimakan siapapun. Jadi nggak ada, kecuali Allah saja yang menikmati untuk olah ya. Next. Korban bakaran adalah satu-satunya korban yang dibakar seluruhnya. Jadi kadang-kadang disebut korban bakaran seluruhnya. Ulangan 33 ayat 10, Mazmur 51 ayat 19. Dengan demikian bagian imam adalah kulit binatang, kecuali burung tekukur. Burung tekukur ini diserahkan kepada imam. Ya. Proses pembakarannya bertahap sehingga harus berlangsung dari pagi hingga petang, atau dari satu korban harian ke korban berikutnya.
Diperintahkan bahwa api di atas mezbah tidak boleh padam. Namun, penekanannya bukan pada api yang terus-menerus, tetapi pada korban bakaran yang terus-menerus yang melambangkan komitmen bangsa Israel untuk tetap kudus bagi Allah. Nah, arti tipologis korban api-apian. Tuhan Yesus Sang Mesias dengan rela mempersembahkan dirinya sebagai persembahan pengudusan menggantikan kita. Tuhan Yesus melakukan ini sambil memenuhi semua persyaratan Lewi untuk korban bakaran. Nah, saya ambil dari NET, terjemahannya NET, Alkitab terjemahan NET dari Yohanes 5 ayat 30. I can do nothing on my own initiative. Just as I hear, I judge, and my judgment is just because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku melakukan semuanya itu, aku tidak bisa melakukan semuanya menurut inisiatifku sendiri, kehendakku sendiri. Sebagaimana aku mendengar, demikian juga aku menghakimi, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak mencari kehendakku sendiri, tetapi kehendak dari Dia yang mengutus aku. Itu terjemahan bebasnya ya. Nah, Matius 26 ayat 39, Alkitab terjemahannya NET. Going a little farther, he threw himself down with his face to the ground and prayed. Dia pergi agak menghindar beberapa langkah, pergi agak jauh. Dia menjatuhkan dirinya dengan wajahnya ke tanah dan berdoa. Ya Bapa, my Father, if possible, jika mungkin, let this cup pass from me. Biarlah cawan ini dilalukan dari saya. Yet not what I will. Tapi biarlah bukan kehendakku, but what you will. Biarlah kehendakmu saja. Nah, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, Alkitab terjemahan NET, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak dari Dia yang mengutus aku. Now this is the will of the one who sent me. Dan sekarang inilah kehendak Dia yang mengutus aku itu. That I should not lose one person. Bahwa aku bahwa aku tidak kehilangan satu orang pun, of everyone, dari setiap orang yang telah He has given me, yang telah Dia serahkan, Dia berikan kepadaku. But raise them all up at the last day. Tetapi membangkitkan mereka semua pada hari yang terakhir. For this is the will of my Father. Sebab inilah kehendak Bapakku. For everyone who looks on the Son and believes in Him, bahwa setiap orang yang memandang kepada Putra itu, Sang Putra itu, dan percaya kepadanya, to have eternal life, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. And I will raise him up at the last day. Dan aku akan membangkitkan dia pada hari yang terakhir. Therefore, ini Efesus 5 ayat 1 sampai 2, terjemahan yang sama, NET. Therefore, be imitators of God as dearly loved children. Nah, ini ayat ini menarik sekali. Dengan demikian, mari jadilah imitators, orang yang mengimitasi, orang yang mengikuti jejak, Allah, ya, be imitators of God. Jadilah orang yang mengikuti jejak, mengikuti gerakannya Allah, mengikuti apapun yang Allah gerakan, apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah pikirkan, ini maksudnya, be imitators of God. As dearly loved children, sebagai anak-anak yang dicintai, dearly love. Anak-anak yang sangat dicintai. And live in love, dan hidup dalam kasih.
just as Christ, sebagaimana Kristus also loved us, telah mengasihi kita and give himself for us, dan memberikan dirinya sendiri untuk kita, a sacrificial and fragrant offering. Nah, kata fragrant offering ini adalah sama seperti olah atau korban api-apian. Sebagai Kristus dan memberikan dirinya kepada give himself, memberikan dirinya bagi kita, sebuah korban sacrificial, sebuah korban dan persembahan yang berbau harum bagi Allah. Ayat ini luar biasa, makanya saya ambil terjemahannya NET ya. Luar biasa sekali. Jadilah, be imitators. Jadilah orang yang mengimitasi, mengikuti gerakan Allah. Nah, kita belajar di sana. Jadi, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi Kristen bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan, pergi ke gereja, but sesuai Efesus ini, kita diminta untuk menjadi imitators, menjadi orang yang mengikuti semua gerak-geri Allah, cara berpikir Allah, semua yang Allah lakukan, be imitators. Itu ya. Oke, next. Mari kita belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus pasti memampukan kita. Nah, maafkan saya tetap mengambil bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan pelan-pelan ya. But in those sacrifices, there is a reminder of sins year after years. Ini dari Ibrani 10 ayat 3 sampai 10 NET ya, terjemahannya NET tetap ya. Tetapi di semua korban yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu tetap masih tidak mampu menghilangkan dosa. Sekalipun mereka melakukannya dari tahun ke tahun, tetap there is a reminder of sins, tetap ada peringatan akan dosa. Jadi apa yang mereka lakukan, mengorbankan domba, mengorbankan lembu, korban penebus salah di Yom Kippur, itu tidak pernah bisa menghapus dosa mereka, tapi hanya sebagai reminder of sins, mengingatkan bahwa mereka itu orang yang berdosa. For the blood of bulls and goats cannot take away sins. Nah ini, sebab darahnya lembu dan darahnya kambing itu nggak bisa menghilangkan dosa, itu nggak bisa. So when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Whole burnt offerings and sins offerings you took no delight in. Nah, jadi dikatakan di sini, jadi ketika dia di sini adalah Tuhan Yesus datang ke bumi, dia berkata, korban dan persembahan engkau tidak menginginkannya, tetapi sebuah tubuh engkau persiapkan untukku. Whole burnt offering, seluruh ini olah tadi ya, korban api-apian yang terbakar habis, dan sin offerings, korban untuk penghapus dosa, you took no delight. Engkau enggak berkenan apa yang dilakukan oleh orang Israel itu, engkau enggak berkenan ya Abah, ya Allah. Ini Tuhan Yesus ngomong kepada Allah Bapa. Then I said, dan Tuhan Yesus berkata, here I am, inilah aku, I have come, aku telah datang. It is written of me in the scroll of the book, bahwa telah ditulis dalam gulungan kitab, to do your will, O God, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. When he says above, ketika Yesus melakukan itu, sacrifice and offerings and whole burnt offerings yang tadi itu tadi ya, and since offerings you did not desire, bla bla bla. Ini tadi yang Tuhan Yesus katakan itu. He does away with the first to establish the second. Dia mengatakan ini bahwa yang pertama, he does away. Dia membuat korban-korban yang telah dilakukan oleh imam-imam besar itu dinyatakan tidak berlaku lagi untuk membentuk, untuk membangun pola korban kedua,
yaitu pola korban apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. By His will, we have been made holy through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Oleh karena korban Tuhan Yesus itu, kita telah dijadikan kudus. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sukot adalah hari raya sukacita korban. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Tuhan Yesus Kristus tadi kita sudah dibawa oleh Efesus maupun Ibrani. Nah, sekarang kita lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah korban yang terbakar habis. Tuhan Yesus Kristus adalah olah dalam perjanjian baru, versi perjanjian baru. Yesaya 53 ayat 4-7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu persis seperti korban olah, terbakar seluruhnya. Tidak ada reserve untuk yang tersisa, semuanya habis, bahkan sampai mati di atas kayu salib ya. Nah, korban Tuhan Yesus juga merupakan olah pengorbanan yang naik, yang menyenangkan hati Bapa. Korban bakaran memberikan aroma yang menenangkan bagi Allah saat ia naik. Dari sudut pandang Allah, Allah merasakan dalam bau itu kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus, diikuti oleh kenaikannya ke surga. Termasuk sukacita yang dibawa ke hadapan para malaikat Allah, yaitu sukacita yang dibawa kepada Allah Bapa kita, yang di dalamnya para malaikat berada, yakni keselamatan orang-orang berdosa yang terhilang. Keselamatan Bapak Ibu dan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Ya, dalam Lukas 15 ayat 10. Luar biasa. Sukot itu adalah hari raya yang merangkum semua, tapi masih merupakan bayang-bayang dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Makanya, dan ini merupakan benar-benar Sukot itu sangat dekat dengan Goyim, dengan bangsa-bangsa. Dan semuanya terlihat ketika kita bisa melihat ini ya. Oke. Korban api-apian zaman perjanjian baru. Nah, kalau tadi kita lihat Sukot, itu makanya Tuhan Yesus juga pada waktu saya ingat kita membaca ayatnya waktu perayaan Sukot hari pertama yang kita tunda waktu itu kita adakan hari Jumat ya. Kita tutup dengan ayat di Yohanes 7. Tuhan Yesus katakan, "Aku barang siapa haus hendaklah ia minum." Dan Tuhan Yesus menawarkan, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan bla 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 ya. Lalu di Yohanes 8 Tuhan Yesus katakan, "Akulah terang dunia." Nah, nanti kita lihat kenapa itu. Nah, cuman kita sudah melihat korelasinya bahwa tadi Sukot adalah hari raya sukacita korban, dan itu menunjuk pada satu titik, yaitu apa? Sukacita korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Korban olah dan korban penebus salah. Di Sukot, mereka harus memberikan korban olah dan penebus salah. Kalau di Yom Kippur, korban penebus salah, korban pendamaian. Tapi di Sukot, olah dan penebus salah. Dan Sukot adalah hari di mana Tuhan Yesus mulai menunjukkan dirinya secara
gambaran ya, perlambang-perlambang, dan dia genapi Sukot yang luar biasa sehingga kita bisa menikmati Sukot. Makanya kita harus rayakan Sukot. Kenapa? Itu pintu di mana kita terhubung dengan perjanjian lama ya, melalui korban Tuhan Yesus. Bukan cuman Pesah atau Paskah, tapi Sukot. Karena Sukot hari raya sukacita korban. Nah, apa yang korelasinya untuk kita sekarang secara pribadi ya? Sukot merupakan korban api-apian, dan apa yang harus kita lakukan di zaman perjanjian baru. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuhmu di sini somata, soma itu flesh ya. Sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau persembahan yang hidup berarti karena kita tubuh yang hidup ini sudah dipersembahkan, maka apapun yang dihasilkan oleh tubuh yang hidup ini menjadi milik dari yang menerima persembahan. Benar nggak ya? Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat layak kalau sangat wajar kalau pada saat hari raya Sukot kita memberikan persembahan kepada Tuhan, lebih waktu, ucapan syukur, dan semua yang kita hasilkan. Kalau orang-orang Israel itu hasil pertaniannya, ya, buah-buahan, hari raya festival buah pada saat itu, apa yang mereka panen pada waktu itu. Nah, mari kita berdoa, biarlah Roh Kudus menjamah hati kita supaya kita tidak menjadi orang sekikir, sehingga kita bisa merayakan Sukot dengan tepat. Karena apa? Hari raya Sukot itu adalah hari raya sukacita, perayaan sukacita korban. Korban api-apian. Pertama, kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan inilah ibadah yang sejati. Ya. Nah, mari kita komparasi arti rohani somata, tubuh, itu bisa mengacu pada arba minim. Seperti yang saya sampaikan di hari Jumat ya, arba minim itu terdiri dari 4, lulav, kemudian ada hadashim, kemudian ada apalagi ya, saya lupa. Sama satu lagi etrog, satunya saya lupa. Nanti Bapak Ibu bisa buka PowerPoint yang saya bagikan di WA Group GBI Rock ya, arba minim ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan PowerPoint-nya bisa mengikuti perayaan Sukot hari Jumat kemarin di YouTube-nya GBI Rock ya. Nah, arti rohani yang hidup, semua yang dihasilkan oleh si penyembah adalah milik sang penerima persembahan. Haleluya. Mari kita lanjut lihat ya. Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Nah, ini tadi imitators ya. Be imitators of God. Artinya apa? Kalau penurut-penurut itu versi bahasa Indonesia bisa berarti kita nurut, enggak melawan. Tapi penurut di sini adalah mengcopy paste gerakan Allah, mengcopy paste pikiran Allah, mengcopy paste semua Allah kita copy paste menjadi imitators-nya, menjadi imitasinya Allah, menjadi KW-nya Allah ya. KW itu ternyata kalau kita ada barang KW ya, barang imitasi itu ada level. Ada KW 4, KW 3, KW 2, KW 1, semakin rendah, semakin besar KW-nya, harganya semakin murah. Yang paling mahal KW itu adalah disebut sebagai mirror. Itu di atas KW 1, mirror. Jadi dia seperti cerminannya gitu dari yang barang asli. Nah, kita diminta menjadi be imitators. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus bertumbuh. Goal kita adalah ini, imitators. Ini yang disebut sebagai dewasa, ya. Ini disebut sebagai mature. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, anak-anak yang dikasihi ya. Be imitators of God as dearly loved children and live in love.
Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Lihat ini sebagai sacrificial sebagai korban penghapus salah dan fragrant offerings sebagai olah, ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat Sukot sebagai perayaan sukacita. Perayaan sukacita. Nah, bagi orang Israel, sukacitanya orang Israel itu secara fisik bertumpu di air. Karena negara ini negara yang susah air, sumber air mereka cuma ada satu, yaitu embun dari Gunung Hermon. Dan embun itu sebenarnya adalah salju. Mereka jarang hujan, dan mereka hanya berharap dari lelehan salju dari Gunung Hermon yang ditampung di Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu seperti danau yang sangat besar. Dan sukacita mereka itu kalau debit air di Sungai Yordan itu tinggi. Wah, itu mereka sukacita banget, ya. Lalu perayaan sukacita di sini juga adalah terang. Jadi sukacita air dan sukacita terang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bahwa mereka selama perayaan Sukot mereka menyembelih 70 ekor lembu dan segala macam, ya. Setiap hari sementara korban-korban itu dipersembahkan, sementara disembelih dari penyembelihan, pengulitan sampai dibakar, orang-orang Lewi meneriakkan Halel. Halel di sini itu ada di Mazmur yang seperti kemarin saya sudah sampaikan di pelajaran di hari Jumat. Jadi mereka meneriakkan Halel, itu ayat-ayat di Mazmur dinyanyikan dengan meriah. Dan mereka menari-nari. Seperti yang sudah saya tunjukkan videonya waktu di kita ibadah hari Minggu, ya. Seperti pada hari raya Paskah dan Pentakosta, meriah sekali. Tapi Sukot ini paling meriah. Ini diulangi setiap hari selama 7 hari perayaan. Pada malam hari kedua atau apa yang disebut sebagai festival kecil, dan pada masing-masing dari 5 malam berikutnya dirayakan kegembiraan menimba air di pelataran bait suci. Nah, ini mestinya diputar video. Nanti kita putar terakhir, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan putar terakhir videonya, ya. Sebenarnya saya sudah share video ini di grup GBI Rock. Itu Understanding the Feast of Sukkot. Ada di menit keempat itu. Lalu 4 lilin emas besar dinyalakan di tengah halaman, dan cahaya yang memancar darinya terlihat ke seluruh kota. Nah, di sekitar lampu-lampu ini orang-orang saleh menari di depan orang-orang dengan obor menyala di tangan mereka, menyanyikan himne dan lagu pujian, sementara orang-orang Lewi yang ditempatkan di 15 anak tangga yang menuju ke pengadilan wanita dan yang sesuai itu menyanyi dan sesuai dengan 15 Mazmur derajat, yaitu ini, Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Itu dinyanyikan sama mereka. Lalu diiringi dengan instrumen. Nah, saya singgung lagi sekarang Yohanes 7 korelasinya dengan Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi, pada hari terakhir, kalau setiap hari pertama, mereka mengambil air mengambil airnya itu di kolam Siloam, di mana kolam Siloam ini mendapat air. Kolam Siloam itu ada di Yerusalem, ya, di dalam Yerusalem kota lama. Lalu kemudian air dekat dengan Bait Allah, air kolam Siloam itu didapat dari Sungai Gihon. Nah, dari air di kolam Siloam itu kemudian dibawa memutari mezbah tempat mereka
membakar korban 1 kali. Tetapi pada hari ke-7 itu mereka memutari 7 kali. Nah, yang disebut pada puncak perayaan ini, saya sudah mencoba mencari dalam beberapa referensi, tidak disebutkan, semuanya ambigu, apakah ini hari ke-7 ataukah hari ke-8. Karena Sukot itu dirayakan 7 hari plus 1 hari. Allah sendiri yang minta. Jadi, bisa jadi ini merupakan hari ke-7 pada puncak perayaan hari ke-7 di mana mereka sudah para imam mengelilingi 7 kali membawa air sebelum air itu dicurahkan sebagai korban. Lalu Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menghubungkan Sukot, air yang merupakan sukacita, prosesi ini juga merupakan bagi orang Israel merupakan ekspektasi doa, tindakan emunah, tindakan iman bahwa sepanjang tahun ke depan mereka habis Rosana. Habis Rosasana. Setelah Rosasana langsung Yom Kippur. Setelah Yom Kippur 5 hari kemudian langsung Sukot. Nah, ini berturut-turut sehingga Sukot ini menutup rangkaian pembacaan kitab suci, ya Taurat. Lalu setelah hari Sukot berakhir, perayaan Sukot berakhir, besoknya itu merupakan hari permulaan mereka memulai segala sesuatu yang baru dengan memulai, kalau kita baca Alkitab itu mulai dari Kejadian lagi. Nah, Tuhan Yesus ingin menghubungkan, kamu akan menyelesaikan, mengakhiri Sukotmu, kamu sukacitamu air, kamu beriman kamu dapat air karena air itu sumber kehidupan buat kamu, tapi kamu melupakan air yang sesungguhnya, yaitu apa? Air kehidupan. Nah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Luar biasa ya. Jadi Sukot ini memang sangat layak untuk kita rayakan. Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ini Yohanes 8 ayat 12 ya. Ini bisa jadi ayat pasal 7 ayat 37 ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada perayaan ke hari ke-8. Lalu besoknya setelah perayaan hari ke-8 itu, besoknya Tuhan Yesus baru mengatakan di Yohanes 8, atau yang Yohanes 7 ayat 37 ini hari ke-7, sementara hari ke-8 Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12. Tetapi kalau membaca Yohanes 8 ayat 12, tidak disebutkan di sana tentang sabat, sebab hari ke-8 mereka wajib sabat. Tidak boleh melakukan pekerjaan berat, sementara Tuhan Yesus waktu itu melakukan perjalanan. Bisa jadi ini sehari setelah hari ke-8. Jadi puncak perayaan ini bisa jadi ini hari yang ke-8. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau ini sehari di Yohanes 8 ayat 12 ini merupakan sehari setelah hari ke-8, di mana semua terang api yang menyala di lilin emas tadi, yang di slide ini 4 lilin emas besar tadi sudah dipadamkan, sudah tidak terang lagi, semua tidak menggunakan membawa obor masing-masing, maka Tuhan Yesus menyinggung, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan ini, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan Yesus membuat hal yang jasmani, yang Taurat, diarahkan kepada hal yang rohani, yang merujuk kepada tubuh Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, dirinya, dari tubuh sampai semua yang ada dalam Tuhan Yesus yang adalah firman dan roh Allah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan, saya akhiri sampai di slide ke-20 ini. Saya ulangi kembali bahwa Sukot merupakan 3 perayaan
Pertama, Sukot itu perayaan untuk bangsa-bangsa, ya. Kita lihat sebagai rangkuman korelasi Sukot dengan kasih karunia adalah karena yang pertama, Sukot itu untuk semua bangsa. Lalu Sukot itu perayaan sukacita korban, di mana kita tidak perlu berkorban secara fisik dalam arti untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah menebusnya. Tapi kita perlu berkorban dalam arti apa? Sifat karakter daging kita perlu terus-menerus dibakar, tidak perlu dibuat hidup, ya. Jadi harus menjadi korban api-apian. Lalu kemudian Sukot juga adalah hari sukacita, perayaan sukacita, di mana di situ air kehidupan Tuhan Yesus, firman-Nya, dan juga perayaan terang. Jadi Sukot sebenarnya kita bisa rayakan dengan melakukan penginjilan, dan kita juga bisa merayakan bersama keluarga, yang terlebih penting merayakan bersama keluarga, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang bisa orang lain tertarik, ya. Jadi Sukot itu sangat lekat dengan kita para goyim, bangsa-bangsa, orang-orang yang tadinya tidak termasuk di dalam bilangan yang diselamatkan. Tapi hari raya Sukot, Allah mulai menunjukkan bayangan pintu masuk bagi goyim terhisap di dalam kerajaan Allah, terhisap di dalam bilangan anak-anak Allah. Luar biasa Allah kita. Saya tidak mungkin membuka YouTube karena itu ada hak hak patennya. Jadi saya akan share di grup WA bagi jemaat GBI Rock, sama-sama bisa melihat nanti membukanya. Mari kita berdoa. Saya serahkan kembali kepada Pak Nyoman. Pak Nyoman silakan pimpin dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan perayaan Pondok Daun ini, dan kami percaya bahwa seluruh yang Engkau perintahkan khususnya untuk merayakan 7 hari raya, kami sudah melaksanakannya. Dan kami percaya dalam tahun ini semuanya akan jauh lebih baik lagi, Tuhan. Khususnya di tahun-tahun yang akan datang ini, Tuhan, kami percaya kemurahan, kasih setia, perlindungan, kuasa-Mu menyertai seluruh kami, termasuk jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Kupang, dan seluruh mereka juga yang mengikuti ibadah ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Nuni yang sudah mengajarkan kepada kami kebenaran ini, dan terus bukakan kepada kami sepanjang kami masih hidup, masih bernafas. Bukakan rahasia-rahasia-Mu sampai kami mengenal Engkau lebih lagi, dan khususnya bukan cuma mengenal, kami mengasihi firman-Mu. Kami mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, dan kami menutup perayaan-perayaan dalam tahun ini dan malam hari ini juga dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom. Sampai jumpa hari Jumat. Kita ibadah bersama dalam Komsel Gathering. Shalom. Shalom.